Selamat malam, pria-prianya Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan, beribadah, kesempatan malam yang luar biasa malam hari ini. Mari kita akan mulai ibadah malam hari ini dan akan dilayani nanti Bro Andreas yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bro Raffi yang melayani pujian penyembahan dan juga musik dan sebagai host dan moderator adalah nanti saya sendiri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kembali kepadamu Tuhan kalau malam hari ini Kau masih berikan kesempatan waktu buat kami untuk sama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terlebih kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Mari Tuhan urapi kami semuanya agar kami bisa menyembah, memuji Engkau Tuhan. Juga sinyal-sinyal yang Zoom malam hari ini biarlah semuanya tanpa ada gangguan, biar semuanya bisa kuat, kami bisa mendengarkan ibadah malam hari ini. Terima kasih, urapi kami semuanya, baik hambamu, baik Bro Raffi yang melayani sebagai host, dan juga pujian penyembahan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Kau, biarlah Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, sehingga sampai selesainya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, semua anggota AMC, kita bersyukur, berterima kasih sama Tuhan malam hari ini kita diberikan waktu kesempatan kembali untuk kita beribadah. Ya saudara, temanya malam hari ini adalah bagaimana menaklukkan pikiran jahat. Ya, kita yang sampaikan oleh nanti Bapak Andreas. Silakan pujian penyembahan, Bro Raffi. Saya langsung aja. Salam, suara saya jelas ya? Oke, siap. Terima kasih. Salam. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Dengan pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mengejar, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku
ku minta saat ku mencari ku mendapatkan. Buka tuh pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang terkasih. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang Kau yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan. Buka tuh pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa yang kekal.
Tuhan, berfirmanlah pada saat malam hari ini, firmanlah melalui hamba-Mu, untuk pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat malam hari ini, Tuhan. Kau yang mengurapi dan Engkau tambah-tambahkan hikmat yang daripada Allah. Kami siapkan hati kami semua, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu pada saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang bertugas. Terima kasih Bro Raffi untuk pujian penyembahannya. Dan malam hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita, saudara, untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yaitu temanya mengenai menaklukkan pikiran jahat. Sebenarnya ini ada satu pertanyaan dari pikiran saya ini. Kenapa kok anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus masih ada pikiran-pikiran jahat, pikiran negatif, pikiran kotor, saudara ya. Ini sesuatu yang sangat ironis buat saya, karena tiap hari kita ibadah, tiap minggu kita ibadah, mungkin juga ikutan komsel, ikutan ibadah komisi, tapi kok kenapa masih ada pikiran-pikiran negatif, kotor, hal-hal yang hampir kayaknya sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dikupas tuntas oleh Bro Andreas. Silakan Bro, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Ko Rahmat. Terima kasih, Amin. Bro Haiki, buat kesempatannya hari ini saya berbagi, sharing firman Tuhan. Terima kasih, Pak Gembala juga. Tema besar kita bulan Agustus, GWS Agape, semua sama, semua komisi, The Real Climber gitu ya. Kenapa kok pemenang yang sesungguhnya pakai nama Climber? Kalau saya renungkan mungkin maksudnya climber itu pemanjat, seseorang yang sedang memanjat suatu gunung yang tinggi, yang curam dan berbahaya. Kepleset dikit aja dia bisa jatuh dan akibatnya fatal, bahkan mungkin kematian sedang menunggu ya. Nah, itulah satu peperangan seorang pemenang, terutama anak-anak Tuhan di tengah dunia saat ini. Inilah the real climber, kita mau tunjukkan pada dunia bahwa kita lah umat pemenang, orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan menjadi pemenang, supaya dunia ini dibenangkan bagi Kristus. Oke, judulnya, wah ini serem ini, menaklukkan pikiran jahat. Ini cerita horor kayaknya ini ya, berperang, menaklukkan pikiran jahat. Kemarin Bro Yusman sampaikan tantangan seorang pria, jangan bilang masalah seorang pria ya. Mari kita bicara tentang tantangan. Jadi semangat kita kendor, tapi inilah satu semangat juang, effort kita, usaha kita sebagai anak-anak Tuhan. Tantangan pria pasti adalah pikirannya. Tantangan seorang pria pasti pikirannya. Tapi tantangan seorang wanita biasanya adalah perasaannya. Biasanya seperti itu. Dan tadi Ko Rahmat juga sudah menyampaikan kenapa sebenarnya anak-anak Tuhan kok masih bisa memikirkan pikiran-pikiran jahat. Hari ini kita mau belajar, kita melihat dari firman Tuhan, dan saya juga berbagi pengalaman tentang bagaimana kita Tuhan perlengkapi, Tuhan persiapkan, bukan kita hebat, tapi benar-benar Tuhan sudah mempersiapkan untuk kita bisa mengalahkan pikiran-pikiran jahat dan menaklukkannya sehingga kita menjadi pemenang. Pikiran-pikiran adalah sesuatu yang selalu berseliweran dalam hidup kita ya. Dan setiap hari kita punya banyak hal yang harus dihadapi. Saya yakin seorang pria kalau memiliki pikiran yang baik, yang sehat, dia sanggup mengatasi masalah sesulit apapun yang dia hadapi, saya yakin. Tapi kalau pikiran seorang pria tidak sehat, tidak baik, masalah sepele
pun akan menjadi masalah yang sangat besar. Dan inilah tantangan yang harus dihadapi seorang pria. Mari kita masuk dalam sesi kita. Slide berikutnya, Vi. Ya, kita mau belajar dulu apa sih pikiran itu ya. Supaya ketika tahu latar belakangnya, kita tahu juga apa sih potensi yang kita punya di dalam pikiran kita. Dan bagaimana kita mengelola pikiran itu, kita akan dapat jawaban hari ini. Dan saya percaya kita punya satu kekuatan yang Tuhan sudah persiapkan dari sejak Tuhan ciptakan tentang pikiran ini ya. Secara umum pengertian dari pikiran itu adalah pemikiran adalah proses menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu. Ini mencakup berbagai proses mental yang berbeda. Seperti mempertimbangkan ide atau proposisi atau menilai itu benar atau tidak ya, tapi tentu harus ada keputusan. Jadi apapun keputusannya kita anggap nilai itu benar. Dalam pengertian ini, memori dan imajinasi adalah bentuk pemikiran, tetapi persepsi bukan. Jadi imajinasi adalah bentuk dari pemikiran, kalau persepsi bukan. Dalam pengertian yang lebih terbatas, hanya kasus-kasus yang paling paradigmatik yang dianggap sebagai pemikiran. Ini melibatkan proses sadar yang konseptual atau linguistik dan cukup abstrak, seperti menilai, menyimpulkan, memecahkan masalah, dan pertimbangan. Oke, ini kamus-kamus yang susah untuk dibaca. Intinya pikiran, dan kita harus membuat keputusan, membuat konsep, membuat penilaian, membuat kesimpulan, dan banyak hal. Itulah pikiran. Selanjutnya, Vi. Oke, kita masuk. Alkitab menulis tentang apa sih pikiran jahat itu. Markus 7 ayat 21 dan 23. Sebab dari dalam hati orang timbul segala. Diulang, dalam hati orang dimulai dengan hati, timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini perlu kita perhatikan dengan seksama. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Tadi saya katakan bahwa ketika seorang pria pikirannya tidak baik, pikirannya tidak sehat, masalah sepele pun akan tidak bisa diselesaikan. Masalah sederhana pun malah menjadi keributan. Mengapa? Pertanyaannya kan mengapa? Karena hatinya. Dimulai dengan hati, timbullah segala pikiran-pikiran yang jahat. Jadi bagaimana supaya pikiran yang jahat itu tidak timbul? Tujuan utamanya adalah tetap hati. Hati yang menjadi utama. Amsal 4 ayat 23, saya selalu ingat ayat ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, dari situlah, apa tuh? Jagalah hatimu, Vi, tolong buka Amsal 4 ayat 23. 4, 2, 3. Iya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita tidak dijaga dengan kewaspadaan, kehidupan kita menjadi kacau balau, kehidupan kita tidak seperti yang Tuhan rencanakan, kehidupan kita menjadi banyak dilematis dan semuanya menjadi rusak. Oke, kita balik lagi ke PPT-nya. Slide berikutnya, kita akan mulai belajar tentang pikiran. Efesus 6 ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya sedikit akan kupas dulu. Ada lawan kita adalah pemerintah, kedua adalah penguasa, ketiga adalah penghulu dunia yang gelap ini, dan yang terakhir adalah melawan roh-roh jahat di udara. Bagaimana, saya kupas sedikit mekanisme yang terjadi dan cara kerjanya ya. Roh-roh jahat di udara adalah berupa ide,
pikiran, dan nilai-nilai yang siap meruntuhkan iman orang percaya. Dimulai dengan roh jahat. Kita pernah dengar satu ilustrasi, kalau ada burung gagak di atas kepala kita, tentu kita tidak mau burung gagak itu hinggap di kepala atau mengganggu kita. Kita gambarkan burung gagak ini adalah roh jahat di udara. Sebenarnya anak Tuhan, anak-anak yang sudah memiliki Kristus dalam hidupnya, memiliki firman Tuhan, memiliki nilai-nilai yang kuat tentang kebenaran, yakin ketika roh jahat itu mendekat, dia akan mengusirnya. Bahkan dia akan mungkin melakukan sesuatu supaya burung-burung di udara itu pergi. Tapi kemudian roh jahat itu, atau kita gambarkan burung-burung itu terus berterbangan di atas kepala. Dan satu saat ketika kita lengah, dia mulai menclok di atas kepala. Dan kita semakin lengah, saking asiknya dengan hidup kita, dengan pikiran kita, dengan aktivitas kita. Kemudian burung itu bersarang. Memang sebenarnya nggak mungkin ada orang bodoh banget gitu ya. Tapi itulah faktanya. Ini sebagai ilustrasi, burung di udara kita gambarkan sebagai roh-roh jahat yang terus terngiang-ngiang di atas kepala kita. Dan siapa yang lengah, siapa yang tidak waspada, maka burung itu akan bersarang di atas kepala dan dia membuat sarang yang dia kemudian punya telur, kemudian dia beranak, bertelur dan punya anak dan segala macam gitulah ya, intinya seperti itu. Konsep nilai-nilai yang muncul, roh-roh jahat, ide, pikiran, dan nilai-nilai. Mulanya roh-roh jahat itu membentuk suatu ide, kemudian ide itu dibuatlah satu pemikiran, kemudian disusun, ditata menjadi tata nilai. Dan tata nilai ini kemudian diserahkan kepada pemerintah-pemerintah, kepada penguasa-penguasa, dan kepada penghulu-penghulu dunia, sehingga tata nilai yang disampaikan itu akan menjadi hukum. Dan hukum itu menjadi legal, dan kelegalan itu menjadi aturan, sehingga semua yang melanggar ide, pikiran, dan nilai yang sudah ditetapkan oleh hukum tersebut berarti dia melawan hukum. Saya ambil sedikit contoh. Untunglah pemerintah kita cukup bijak ya, tidak pernah mengizinkan ganja sebagai barang yang bebas diperjualbelikan dan digunakan. Kita tahu beberapa negara di dunia melegalkan penggunaan ganja, dijual bebas dan dipergunakan oleh orang-orang secara kalau punya uang ya silahkan beli gitu ya, dan mereka bebas melakukan itu. Apa yang terjadi? Awalnya ide itu adalah mungkin dulu ganja itu membantu orang yang sedang dalam perawatan karena operasi itu sangat sakit. Jadi untuk mengurangi rasa sakit dia dikasih ganja supaya dia sedikit pikirannya teralihkan sehingga tidak sakit. Mungkin awalnya seperti itu ya. Setelah itu, oh ya ya, ini kan masalah kebebasan. Orang boleh-boleh aja dong. Akhirnya ide itu muncul dari pemikiran, pemikiran itu jadi tata nilai. Kemudian nilainya dikatakan bahwa ganja ini baik buat menolong orang. Akhirnya pemerintah, penguasa, bahkan penghulu dunia ini mulai tertawa. Oke, kita buat hukumnya, dan hukumnya kemudian berlaku. Orang bebas menggunakan ganja. Kita bersyukur pemerintah kita tahu bahwa ganja itu akan merusak mental anak-anak muda, merusak orang-orang yang menggunakannya, karena ganja ini juga bisa menyebabkan kejahatan meningkat, ganja ini juga bisa menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi buat generasi-generasi berikutnya. Tapi karena ini sudah beberapa negara sudah melegalkan hal itu, ya segala resikonya ditanggung oleh mereka. Mungkin kurang lebih itu. Roh-roh jahat di udara memberikan ide. Ide itu menjadikan satu pikiran, pikiran itu menjadikan tata nilai, dan tata nilai itu menjadi legal dengan satu dasar hukum. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini. Kita akan belajar lagi bagaimana cara kerja otak kita dan apa kemampuan otak kita ya. Oke, slide berikutnya. Ya, saya kasih gambar di sini ada 4 gambar. Yang ini mungkin tampak dari kanan, ini tampak dari samping juga, sama ini potongannya, ini dari belakang, ini dari depan, tampak atas ya, tampak atas, tampak bawah. Yang warna biru, kuning, hijau, dan merah
ini disebut otak besar atau cerebrum. Dan yang di bawahnya yang warna coklat ini adalah otak kecil atau cerebellum. Kemudian penyambung antara otak besar dengan otak kecil disebut batang otak. Kurang lebih otak kita terdiri dari 3 bagian besar ini. Apa fungsi otak kecil? Otak kecil berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi kalau otak kecilnya terganggu, maka orang tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya dan biasanya akan cenderung jatuh kalau dia berdiri. Gampanglah contohnya mungkin kalau orang lagi mabuk ya, mabuk oleh anggur atau mabuk oleh minuman keras, oleh alkohol, dia susah untuk menyeimbangkan dirinya. Dia akan berjalan sempoyongan dan tidak beraturan. Kenapa? Ya mungkin otak kirinya tumpul, otak kanannya berfantasi gitu ya, jadi nggak seimbang gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Ini struktur dari otak kita. Lihat di sini ada banyak lekak-lekuk di sini yang kita sebut dengan nero. Makin banyak lekukan dalam otak kita, maka kapasitas memori seseorang akan semakin besar dan dia sanggup mengingat, menalar, beranalisa, berfantasi, berimajinasi dengan banyak hal. Semakin banyak lekukan, dia akan semakin memiliki kapasitas otak yang kapasitasnya tetap kemampuannya bertambah. Oke, yang selanjutnya dari otak besar ini, slide berikutnya, Vi. Nah, otak besar ini terbagi 2. Tadi saya sudah sebutkan ada 3 bagian besar dari otak, otak besar, otak kecil, dan batang otak. Nah, sekarang ini otak besar. Otak besar ada yang posisinya di kiri dan posisi di kanan. Di tengahnya seperti ada garis yang membatasi. Selaput ini membatasi otak kiri dengan otak kanan. Ini selaput cairan, lemak di sini ya. Fungsi otak kiri. Fungsi otak kiri menelaah bahasa, analisa berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, realistis, detail. Ini lelaki tulen nih ada di sebelah kiri biasanya, umumnya. Karena dominan otak kiri biasanya laki-laki. Nah, fungsi otak kanan. Otak kanan lebih berdarah seni atau musik. Kemudian dia suka menggambar dan mewarnai. Kreativitasnya luar biasa, konseptual, berfantasi, berimajinasi, intuisi, dan emosi. Jadi ini lebih banyak tentang nilai rasa atau perasaan. Biasanya ini buat kaum wanita ya, ya kaum wanita ya, perempuan biasanya otak kanannya lebih dominan. Jadi ukurannya sih sama, cuman fungsinya lebih dominan. Jadi kalau kita mau belajar terus bijaksana, mungkin nggak laki-laki bisa seimbang otak kiri otak kanannya bisa. Kalau kita terus mau belajar, melatih, pasti bisa. Tapi memang dasarnya dari dulunya otak kiri ini beranalisa dan logika itu banyak dimiliki oleh laki-laki. Yang memiliki nilai rasa dimiliki oleh perempuan. Oke, kita lihat kemampuan otak yang cuma segede ini itu apa aja sih kemampuannya. Oke, slide berikutnya. Sebelum saya ulas kemampuan otak kita, ada catatan yang penting yang perlu kita pahami supaya kita tidak salah mengerti. Pusat kendali tubuh manusia adalah otak atau pikiran. Tapi pusat kendali pikiran adalah hati. Nah, ini ada pertanyaan yang menggelitik. Saya juga nggak mau jawab, tapi saya share aja. Kalau otak adalah pusat kendali tubuh, di manakah hati kita? Oh, hati itu mungkin liver kali ya, yang ada di bawah sebelah kanan kita, agak tengah gitu ya, yang biasa disebut liver. Apakah itu hati kita? Kedokteran mengatakan tugas fungsi hati adalah menetralisir racun di dalam darah sehingga tubuh kita tidak teracuni. Filtrasi, jadi filter itu hati itu sebenarnya fungsi secara medis. Oh, berarti hati kita adalah jantung. Tapi kata dokter, jantung itu berfungsi untuk memompa darah. Hanya itu fungsinya untuk memompa darah. Tapi saya tahu juga, dokter itu bilang, apa syarat orang meninggal? Satu, jika fungsi otaknya tidak terdeteksi lagi. Dan syarat kedua adalah detak jantung berhenti.
Dalam beberapa kasus ada yang unik, fungsi otaknya sudah mati, tapi jantungnya masih berdetak. Maka dokter tidak berani memvonis bahwa orang itu sudah meninggal karena jantungnya masih berdetak. Tapi jarang terjadi ketika jantung berdetak, otaknya masih berfungsi. Karena kata dokter katanya 6 detik saja otak tidak menerima oksigen, maka rusaklah seluruh sel syaraf di dalam otak. Dan otak itu akan menjadi kering dan mati. Oke, jadi kalau hati yang disebut liver itu tidak fungsinya hanya untuk memfilter atau jaringan darah kita, dan jantung itu hanya memompa, jadi di manakah hati? Apakah hati itu ada di otak kita? Karena otak kita ada pikiran logis dan pikiran perasa. Saya juga tidak tahu, tapi yang pasti saya tahu bahwa Tuhan siapkan hati kita, karena hati adalah tempat Allah tinggal dan tempat Allah menyatakan kemurahannya, kemuliaannya di dalam kehidupan yang fana seorang manusia. Oke, kita tinggalkan pertanyaan itu, pikirkan masing-masing. Apakah hati kita di mana? Yang pasti hati kita harus miliki dan harus kita eh, waspadai supaya tidak liar, tidak kemana-mana. Berat kepala rata-rata manusia adalah 5 kilo. Mungkin ada yang kepalanya cukup besar, tapi ada juga yang kepalanya cukup kecil. Tapi kurang lebih beratnya 5 kilo ya. Dan berat otak manusia, di mana 60%-nya berisi lemak, itu hanya 1,36 kilogram. Atau kurang lebih ya 3,5 dari kepala kita itu isinya otak. Benda yang beratnya cuma 1,36 kilo itu ternyata memiliki kemampuan yang dahsyat, men. Luar biasa ini, sahabat MC. Otak manusia per detik bisa memproses 38.000 triliun data atau tugas. Dan komputer sampai hari ini hampir mendekati. Dia sudah bisa mencapai 1.000 triliun data. Ya, kurang lebih sebentar lagi komputer yang ada di bumi ini bisa mendekati kapasitas kemampuan otak manusia. 38.000 triliun data bisa dikelola oleh manusia dalam 1 detik. Kemudian, otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar hanya 1.350 cc dan terdiri atas 100 miliar sel saraf atau neuron yang tadi saya gambarkan dalam warna biru, orange, merah, kuning itu ya, yang berlekak-lekuk seperti labirin. Itulah sel saraf kita. Semakin simpulnya makin merawut, semakin belekuk-lekuk, berarti kapasitas memorinya akan semakin besar. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostatis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Wow, Tuhan menciptakan kita, benda yang 1,36 kilo ini punya kemampuan yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita buktikan. Kita buka dalam Kejadian pasal 2, ayat yang ke-5 dan ke-6. Bisa dibantu, Vi. Kejadian pasal 2, ayat 5 dan 6. Sekali lagi, otak kita sudah diciptakan Tuhan sejak awalnya memiliki kemampuan yang dahsyat dan luar biasa. 38.000 triliun data bisa dikerjakan dalam 1 detik. Ayat yang ke-5. Ya, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ini ayat Kejadian 2 ini, Vi. Oke. Oh, sorry. Ayat 7, Vi. Ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah pertama kali Tuhan menghembuskan nafasnya, menghembuskan rohnya ke dalam tubuh manusia, sehingga ada potensi yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang tadi saya sebutkan kemampuan otak manusia menjadi sangat dahsyat dan hebat. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-11,
Oh, sorry, saya salah baca. Vi, bisa tolong diturunin, Vi, ayat yang sebentar, Vi. Kejadian 2. Oke, jadi intinya begini, saya lupa ini kelewat. Ayat 20, Vi. Ya, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saya mau garis bawahi ayat 19-nya satu lagi. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ya, jadi ketika Adam ada di Taman Eden, kemudian Tuhan memberikan tugas kepada Adam, Adam, kamu kasih nama semua binatang-binatang yang ada yang Tuhan sudah ciptakan. Saya bisa bayangkan Adam waktu itu dia seorang diri, dia nggak punya teman, dia nggak apa nggak pernah melakukan hal tersebut. Tapi hikmat yang Tuhan berikan lewat otak dia, kemudian dia berkreasi, dia berfantasi, dan kemudian dia menyebutkan nama-nama segala ternak ini ya, nama burung dan nama-nama segala binatang. Ini butuh sesuatu yang luar biasa dan Tuhan siapkan. Bahkan Tuhan katakan taklukkanlah bumi dengan segala potensi yang Tuhan berikan pada manusia. Tuhan tahu bahwa manusia sanggup menaklukkan bumi. Wow, itu dahsyatnya otak kita ya, dahsyatnya otak kita. Oke, kita lanjutkan ada cerita juga di Kejadian 11. Tutup aja Vi, balik ke PPT. Cerita tentang Menara Babel. Kalau kita renungkan kembali cerita tentang Menara Babel, orang-orang berkumpul di sana, kemudian mereka bilang, mari kita membangun suatu kota dan kita bangun satu menara yang tinggi menjulang ke langit supaya kita tidak tercerai-berai sebab mereka masih satu bahasa. Tapi kemudian Tuhan eh, memutuskan untuk menyerahkan mereka, memporak-porandakan rencana mereka. Tuhan bilang seperti ini, apapun juga yang mereka rencanakan akan terlaksana. Wow, akan terlaksana ya. Jadi apapun yang mereka rencanakan akan terlaksana. Jadi betapa hebatnya manusia ciptaan Tuhan itu punya kemampuan yang dahsyat, punya kemampuan yang luar biasa, yang sanggup menaklukkan dunia. Bahkan Tuhan tahu jika dibiarkan mereka akan terus menjadi keinginan mereka ingin menjadi seperti Tuhan, seperti Allah. Kita ingat cerita eh, Adam dan Hawa di Taman Eden ya. Kita tahu si ular yang dirasuk oleh setan itu, yang dirasuk oleh iblis, merayu Hawa, bukan merayu Adam. Saya berandai-andai aja. Andai kata gitu ya. Si ularnya ketemu Adam dulu. Dam, dam. Tuh, kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tenang aja, kamu nggak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah, bisa membedakan yang baik dan jahat. Oh, kita tahu Adam itu otak kirinya lebih kuat dibanding otak kanannya ya. eh, Si Adam mikir mungkin saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan menciptakan saya. Kalau gara-gara makan itu saya bisa jadi seperti Allah, nggak mungkin, nggak logis. Lu bohongin gue lah, lu nipu deh ular, kamu pergi. Mungkin seperti itu ya. Tapi si ular ini cerdik dan dia tahu wanita itu perasa, wanita itu pandai berfantasi dan suka dibuai dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik. Kan buah pengetahuan baik dan jahat itu konon itu sangat menarik dan sangat
membuat orang ingin tahu dan kalau bisa ya menyentuhnya minimal seperti itu ya. Jadi si ular bilang, Hawa, lihat tuh, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu gak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Wow, karena otak kanannya jalan, berfantasi terus, dan akhirnya dicobalah buah pengetahuan baik dan jahat. Sekali lagi, kelemahan manusia, kegagalan manusia adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi kenapa mereka jatuh dalam dosa? Dari dua cerita, Menara Babel dan Kejadian di Taman Eden, jawabannya sama. Mereka ingin menyamai Allah. Mereka ingin seperti Allah. Oke, slide berikutnya. Kejahatan terbesar manusia adalah menentang pengenalan akan Allah. Manusia dijadikan Tuhan segambar dan serupa dengannya. Tapi manusia ingin menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Tadi saya kupas sedikit ya. Kejadian 3 ayat 5. Mari kita berandai-andai lagi. Dengan otak yang kapasitas 1,36 kilogram tadi, di zaman dulu nggak ada pesawat terbang. Kemudian orang berfantasi, berimajinasi mereka bisa terbang. Dan kemudian mereka membuat sayap, tapi ternyata belum bisa terbang. Kemudian mereka mencoba peralatan yang lain, bisa terbang walaupun hanya beberapa detik. Dan ternyata akhirnya mereka bisa terbang. Kita tahu ya, dua bersaudara Wright itu ya, menciptakan pesawat pertama kali dan akhirnya manusia bisa terbang. Kemudian manusia bisa ke bulan. Dulu mana bisa orang berpikir mau ke bulan, terlampau jauh. Tapi kemudian akhirnya manusia bisa ke bulan. Kemudian manusia berfantasi lagi bisa mengarungi semesta alam. Mereka bisa tinggal di Mars. Dan faktanya di abad sekarang mereka bisa ke sana dan berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi imajinasi mereka, apa yang menjadi ide mereka, apa yang menjadi pikiran-pikiran mereka. Dan memang manusia dahsyat luar biasa. Kekuatannya dahsyat. Saya baca satu referensi. Manusia yang saat ini pada umumnya baru menggunakan hanya 10% kemampuan otaknya. Dengan kemampuan 10% otaknya aja udah dahsyat seperti ini. Apalagi kalau sampai seluruh kemampuan yang dimiliki kapasitas otak 38.000 triliun data per detik. Kalau manusia sanggup menggunakannya, wow, benar-benar dahsyat. Tapi mari kita balik lagi, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia dengan segala kedahsyatannya? Apakah mungkin orang yang sudah percaya bisa berpikiran jahat? Saya bilang tetap sangat mungkin. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengontrol pikiran kita dengan baik? Apakah kejahatan yang ada di bumi ini, apakah kejahatan itu membunuh? Apakah kejahatan itu mencuri? Apakah kejahatan itu selingkuh atau segala macam? Saya coba searching di Google, ternyata kalau kita ketik PORN itu tetap menjadi peringkat yang paling banyak dicari orang setiap hari itu. Porno gitu ya, kata porno. Jadi itu konten yang paling banyak dicari. Itulah manusia. Selalu kecenderungannya berniat jahat, kecenderungannya selalu melawan kehendak Tuhan, kecenderungannya selalu menentang pengenalan akan Allah. Oleh sebab itu kita tahu Alkitab tidak pernah salah mencatat, tidak pernah salah memberitahu kepada kita kejahatan terbesar manusia adalah menentang pengenalan akan Allah. Kita tahu musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kita mungkin kesulitan melawan diri kita sendiri sebab kita tidak mengenal Allah. Tapi saya percaya manusianya Allah, prianya Allah, mengenal Allah. Pasti dia sanggup mengalahkan pikiran-pikiran jahatnya. Oleh sebab itu 2 Korintus 10 ayat 5 katakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Contoh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita tahu Alkitab hanya
mengatakan bahwa seorang laki-laki akan menjadi satu dengan seorang perempuan, kecuali maut yang memisahkan. Itu firman Tuhan sudah ada dari sejak zaman dulu ya. Tapi ya itulah faktanya seperti itu. Dan banyak hal yang terjadi bahwa fakta dunia sehari-hari ini adalah kalau orang mencuri pasti dihukum. Tapi kalau orang berpesta pora mana mungkin dihukum. Kalau orang menggunakan uangnya untuk kepentingannya dia sendiri mana mungkin dihukum. Tidak ya, jelas tidak dihukum. Karena itu adalah hukum dunia seperti itu. Jadi bahaya yang mungkin muncul untuk menentang pengenalan akan Allah adalah ketika manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ah, duit-duit gue, istilahnya mah waktu-waktu saya, kenapa mesti ikut campur gitu ya? Silakan aja. Saya suka dia dan dia suka saya. Walaupun kita sudah punya ikatan perkawinan. Wah, dilanggar. Apalagi pasangan sejenis. Oh, saya nggak pernah maksa dia untuk mencintai saya. Dan saya juga tidak pernah terpaksa untuk mencintai dia. Dan kita tahu, zaman dulu orang-orang LGBT itu dikucilkan, bahkan dibully, bahkan dihina, bahkan mungkin diperlakukan tidak adil. Saya rasa untuk anak Tuhan tidak baik seperti itu. Itu salah menurut saya juga ya. Nggak benar. Karena mereka harus ditolong dan mereka harus diberikan jalan keluar. Tapi ternyata ada ide, oh kasihan ya mereka dibully. Karena mereka dibully, mari kita buat hukum supaya mereka tidak diganggu. Akhirnya beberapa negara ya mentoleransi bahkan mensahkan pernikahan LGBT. Itulah fakta yang saat ini terjadi. Dimulai dari ide menjadikan satu pikiran, pikiran menjadi satu tata nilai, kemudian pemerintah mensahkannya menjadi hukum. Walaupun hukum itu tahu bahwa itu melanggar kehendak Tuhan, hukum itu melanggar apa yang Tuhan sudah catat dalam firman Tuhan, tapi hukum itu tetap berlaku. Karena yang penting kan happy-happy aja lah. Yang penting gue tidak merugikan orang lain, gue tidak eh, membuat orang lain jadi gimana, toh saya sama-sama mau, tidak ada salahnya dong. Itulah keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan faktanya sampai hari ini, mungkin kalau kita lihat sensus di eh, WHO ya ada sensusnya juga tentang populasi manusia, memang populasi sekarang sudah mendekati angka 7M, bahkan mungkin sudah 7 miliar ya. Dan 32%-nya katanya yang masih mengaku Kristen atau Katolik. Mengaku Kristen atau Katolik. Tapi sebagian besar dari yang 3,2 miliar ini nyaris tidak pernah ibadah. Bahkan mereka lebih hidup, yang penting gue baik-baik aja, tidak melanggar hukum negara, ya sudah cukup. Mereka lebih cenderung adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, lebih cenderung orang-orang yang ateis, bahkan tidak percaya Tuhan, walaupun agama menjadi tradisi. Jadi fakta-fakta yang terjadi yang muncul hari-hari ini itulah yang terjadi. Dan kita harus mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkannya setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi memang itulah kejahatan terbesar yang terjadi di abad-abad sekarang ini, yaitu upaya untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan itu berlaku menjadi hukum. Zaman dulu peperangan terjadi di mana-mana, banyak orang yang diperbudak menjadi hamba, banyak terjadi pembunuhan oleh penguasa dan itulah yang disebut darah dan daging. Tapi kemudian tuh tatanan dunia berubah, ada satu organisasi yang kita sebut PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan satu organisasi human right yang disebut hak asasi manusia. Sekilas lalu itu adalah tujuan yang baik untuk mencegah orang melakukan kejahatan terhadap orang lain. Dan saya cukup setuju, itu adalah baik. Tapi tidak cukup untuk baik, karena dunia ini menuju kepada kehancurannya, di mana manusia sedang dibentuk oleh banyak hukum dan tata nilai untuk menentang pengenalan akan Allah. Dengan alasan hak asasi manusia, LGBT menjadi sah. Dengan alasan hak asasi manusia juga, yang mau ngisap ganja di beberapa negara juga sah-sah saja.
Padahal kita tahu dampak dari ganja ataupun narkoba itu bisa merusak mental orang, bisa menghancurkan masa depan orang, bisa mengubah generasi yang baik menjadi generasi yang rusak di masa-masa mendatang. Jadi Alkitab benar-benar sudah mengingatkan kita musuh yang terbesar adalah penentangan terhadap pengenalan akan Tuhan. Dan kita anak-anak Tuhan, sahabat MC yang hari ini bersama-sama berkumpul, menikmati persekutuan yang indah dalam komunitas, mari kita menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kalau ditanya, mungkin saya bisa berpikiran jahat, berpikiran kotor, berpikiran najis, ya memang masih mungkin, faktanya memang masih mungkin. Tapi ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan, jadi kita tidak akan pernah lagi membiarkan ada burung mau menslok di atas kepala kita. Tidak mungkin kita membiarkan, bahkan bukan menslok, ketika mereka membuang kotorannya di atas kepala kita, pasti kita akan segera membersihkannya. Bahkan mungkin kita menahan dengan tangan kita atau dengan benda lain supaya kita tidak terkena kotoran burung tersebut. Dan inilah pekerjaan sehari-hari ketika kita terus bersekutu bersama saudara seiman, kita bersekutu dalam ibadah yang kudus, dalam suasana hati yang luar biasa, supaya kita memuliakan nama Tuhan. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita, dan kita sanggup lebih dari pemenang. Coba renungkan yang tadi. Kemampuan otak kita, pikiran kita itu dahsyatnya luar biasa. Dan kita harus mengeksplor, kita menggunakan pikiran itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi satu-satunya cara menaklukkan pikiran jahat adalah menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, slide terakhir. Bertobat dalam Alkitab ditulis dengan kata metanoia, yang artinya berubah cara berpikir. Ya, itu memang bertobat dalam Alkitab ditulis dengan kata metanoia yang berarti berubah cara berpikir. Jadi Tuhan sangat tahu apa yang terjadi, peperangan apa yang kita alami, peperangan semua orang di dalam kepalanya, di dalam otaknya yang kecil itu ternyata sanggup mengubahkan banyak hal. Dan Tuhan tahu dia akan bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Supaya kita berubah, tidak lagi berpikir dengan cara dunia, tapi kita berubah dengan cara pandang Allah, dengan cara pandang Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu satu-satunya cara untuk bisa melawan dunia ini, melawan pikiran jahat itu. Datang pada Tuhan, bertekuk lutut, bersekutu bersama saudara seiman supaya saling menguatkan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kuncinya itu bertobat, berubah cara berpikir, dan pikirkanlah Filipi 4 ayat 8, dan tawanlah pikiran kita untuk Kristus, maka kita akan siap melawan, menghadapi kehidupan kita dalam dunia real. Faktanya harus kita hadapi, tidak lari dari kenyataan, tapi kita menghadapi kenyataan dengan kekuatan Tuhan. Jadilah pemenang, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan sama Pak Rahmat. Luar biasa, saudara ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Bro Andreas malam hari ini. Saya percaya ini semua menjadi kekuatan buat kita, untuk kita juga bisa menaklukkan pikiran-pikiran jahat kita, yaitu dengan uh, pikiran Kristus tentunya, ya, yang dalam Filipi 4 yang tadi. Ya, puji Tuhan, bila kita selalu memikirkan pikiran-pikiran yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah, itulah kunci supaya kita bisa semakin hari semakin menampakkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita ada tanya jawab, mari kita berdoa dulu, saudara ya, untuk firman Tuhan yang setelah kita dengar malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan sudah berikan waktu, kesempatan kembali buat kami dengar firman Tuhan. Biarlah segala pikiran-pikiran jahat ini Tuhan boleh kami taklukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Kau. Biarlah segala pikiran-pikiran yang jahat yang selama ini Tuhan masih menguasai kami mau meletakkan di dalam tangan Engkau supaya itu diubahkan, diruntuhkan, dihancurkan, dan kami juga boleh
mendapatkan satu pemikiran-pemikiran yang baru, semua yang baik, semua yang benar, yang semua yang patut kami kerjakan, biarlah itu semuanya yang kami lakukan. Terima kasih, memberkati hambamu, Bro Andreas yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan lebih memakai lagi di dalam melayanimu, di dalam pekerjaan, di dalam apapun juga, maka kami percaya Tuhan juga akan memberkati semuanya. Terima kasih, kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan, biarlah Tuhan akan pimpin kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan, mungkin sebelum masuk ke tanya jawab, ada pujian dulu dari Bro Rafi, sambil kita mempersiapkan pertanyaan. Sambil menunggu pujian, saudara ada ya, tolong persiapkan kalau ada yang mau pertanyaan silakan. Saya boleh nanya kok. Oh langsung pertanyaan silakan, silakan Bro Willy. Kan apa sih, kita kan orang percaya ya. Di Indonesia kan banyaknya, kemarin hasil survei itu kan negara dengan tingkat percaya pada Tuhan paling tinggi di dunia. Ini kan temanya apakah orang percaya masih punya pikiran jahat gitu ya. Tapi hasil survei juga menunjukkan kalau negara-negara dengan ateis tertinggi dunia itu paling aman di dunia kok. Gimana? Langsung jawab. Langsung aja jawab silakan, Oh, pujiannya tertunda. ya, makasih Bro Willy. Betul Bro Willy, negara-negara maju sangat takut melawan hukum-hukum yang mereka buat, misal mencuri, membunuh dan segala macam. Dan mencuri, membunuh di negara-negara yang kelihatannya lebih beradab, yang menjunjung tinggi agama, kesannya lebih banyak kejahatannya gitu ya, Bro ya. Ya lebih brutal gitu ya, sama kayak Ya, di contohnya aja di kayak di Timur Tengah gitu kan, pemerkosaan segala macam kan tinggi pisan tuh kan, padahal kan padahal negara agama ya, agamanya tinggi gitu kan, tingkat agamanya wah luar biasa gitu lah. berbanding terbalik ya, Bro ya. Iya kok. Ya, memang faktanya seperti itu. Jadi mungkin yang tadi saya coba jelasin bahwa kejahatan yang kita pikir adalah membunuh, mencuri, berzina, dan segala macam lah gitu ya. Mereka takut kena hukuman di sana. Jadi kalaupun melakukan kejahatan sembunyi-sembunyi dan nggak kelihatan. Tiba-tiba pembunuhan 50 orang tahu-tahu ketemu gitu ya. Kalau yang di negara yang beragama yang ini memang masalah latar belakang pendidikan. Pendidikan ini yang menjadi masalah juga sehingga hukum banyak dilanggar. Kan hukum dibuat supaya dilanggar katanya. Seperti itu. Jadi itulah dunia. Semuanya kacau. Di negara yang kelihatan aman-aman aja mereka tidak mengenal Allah. Di negara yang katanya mengenal Allah malah kejahatannya meningkat. Ya sama karena mereka tidak mengenal Kristus itu jawabannya Will. Iya iya kok. Oke. Ujian dulu, Vi. Pujian dulu ya, pujian dulu sebentar ya, nanti kita dilanjut ya. Silakan Bro Rafi. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu.
pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours. Oke, terima kasih untuk pujiannya, Bro Rofi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pria-prianya AMC, silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua kelihatannya ya. Berarti intinya, Bro ya, kalau saya ambil kesimpulan, pikiran kita yang lama digantikan dengan pikiran-pikiran yang baru, yang dari Tuhan gitu ya, yang diperbaharui dari hari ke sehari gitu ya, Bro ya. Betul, Randes, betul, Bro Rahmat. ya. Jadi Boleh. pikiran lama kita digantikan dari hari ke sehari, setiap waktu, tiap saat, yang selama kita masih ada pikiran-pikiran jahat, yang tadi Bro Andes, burung boleh terbang di atas kepala kita, tapi kalau mamanya mau menclok, mau bertelur, mau berak, ya Usir. kita usir. Ya, Ya, puji harus Tuhan. siap Terima siaga. kasih. Nah, Betul. boleh saya menambahkan sedikit, Silakan, Pak Rahmat. Bro Cornelius, silakan Bro Cornel. Jadi saya bukan mau saya pinter begitu ya. Bapak Ibu Saudara, Bapak yang dikasihi Tuhan, ya AMC, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 6 perkataan Paulus, kita bukan melawan pemerintah-pemerintah, tetapi coba perhatikan itu melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat. Nah, kenapa masih ada ya yang namanya pikiran jahat, segala jenis kejahatan aja ya. Bapak Ibu, Bapak harus tahu ya, pria AMC harus mengerti ya di dalam Alkitab itu ya, roh-roh jahat itu siapa? Ya, dia itu anak-anak Allah, malaikat Allah yang jatuh di dalam dosa. Dia punya roh teritorial. Dia tidak mau menyerah, dia mau cengkram itu terus, itu dunia itu. Dia mau cengkram seperti kejahatan narkoba, ya, pornografi gitu ya. Nah, itu terus banyak hal, pembunuhan dan sebagainya.
Iblis itu nggak mau diem, dia nggak mau tinggal diem. Dia punya roh namanya roh teritorial di dalam wilayahnya masing-masing itu. Jadi ya itu mungkin yang saya bisa kasih masukan sedikit begitu ya. Kita nggak bisa lepas dari itu, makanya kenapa kita harus melekat terus kepada Tuhan itu. Kita harus mau serupa, segambar, ya, harus segambar dengan Kristus itu untuk melawan itu roh-roh jahat di udara itu, penghulu-penghulu malaikat yang jatuh di dalam dosa itu. Nah itu kita harus yang namanya serupa. Nah itu aja mungkin yang saya bisa tambahkan, Bro. Oke, terima kasih Bro Cornelius. Mungkin ada tanggapan dari Bro Ande atas komen dari Bro Cornel. Nggak apa-apa kok, tambahan supaya saling melengkapi. Cuman Oke. mungkin saya mau jelasin yang tadi intinya, tadi Ko Rahmat juga udah jelasin ya. Jadi kalau semua agama mah tahu harus berbuat baik, nggak boleh mencuri, membunuh, berzina ya. Pasti semua sama seperti itu. Tapi hal yang sangat krusial, yang penting banget, yang seringkali mengubah cara paradigma kita, makanya metanoia itu cara berpikir ya, berubah cara berpikir. Hati-hati dengan tata nilai yang melunturkan iman Kristen, yaitu semua hukum yang akan dibuat untuk menekan kekristenan, untuk menekan firman Tuhan. Saya tadi udah kasih contoh, ketika itu menjadi hukum dan dilegalkan, maka sebenarnya kita sedang diperbudak. Saya pernah dengar satu cerita ketika ada dua pasangan sejenis minta dinikahkan dan pendeta atau pastor tersebut menolak, ternyata pastor ini dianggap melanggar hukum negara dan dia yang dipenjara, dihukum pengadilan gitu ya. Hukum menjadi terbalik dan itulah yang terjadi saat ini. Ketika ide, pikiran, dan tata nilai itu menjadi hukum, maka terus kekristenan akan ditekan. Jadi makanya waspadalah karena upaya itu sering terjadi dan semuanya itu menentang pengenalan akan Tuhan. Pasti ujungnya mereka supaya kita nggak kenal Kristus sih, intinya ke situ Koromat. Jadi yang perlu banget kita jaga itu, kalahkan itu supaya Kristus terus diberitakan dan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Yes. Oke, terima kasih Bro Andes. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, saya serahkan ke Bro Haiki. Silakan Bro, langsung aja Bro. Ya. Oke, thank you Oke, Bro Rahmat. Thank you siap. Pak dosen. Sudah tuntas ya tentang pikiran-pikiran jahat, tentang halusinasi atau pikiran-pikiran kita atau imajinasi yang seringkali begitu liar ya dalam kehidupan para pria-pria, dan saya merasa diberkati sekali dengan tentang tema ini ya. Kita harus menaklukkan pikiran jahat, dan sebenarnya tadi Bro Andreas sudah katakan bahwa Tuhan sudah melengkapi dan Tuhan sudah menyiapkan untuk kita bisa menghadapi pikiran-pikiran jahat ketika kita connect sama Tuhan, ketika kita ada nyambung sama Tuhan. Maka dari itu Tuhan akan memberikan kuasanya, Roh Kudusnya, untuk supaya pikiran kita itu diperbarui dengan pikiran-pikiran Kristus. Dan saya bersyukur sekali dengan kebenaran firman Tuhan bahwa pikiran jahat itu timbulnya dari hati ya. Maka dari itu firman Tuhan katakan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dan perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara, pikiran-pikiran yang tidak baik yang bisa meruntuhkan iman kita percaya kepada Tuhan. Dan tadi ada satu statement bahwa pusat kendali tubuh manusia adalah otak atau pikiran, tapi pusat kendali pikiran adalah hati. Jadi satu-satunya cara untuk menaklukkan pikiran jahat kita adalah melawannya segala pikiran itu dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi semua yang benar, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sedap, dan semua yang adil, pikirkanlah itu. Ya bro ya. Jadi pikirkan dulu baru lakukan ya bro. Oke. Thank you bro. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, puji nama Tuhan. Sekali lagi makasih Bro Andreas buat sharing kebenaran firman Tuhannya, buat Raffi, buat Rahmat yang sudah melayani dalam moderator dan Raffi yang sudah melayani pujian penyembahan. Puji Tuhan, saya akan bacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Oke, thank you bro. Tiap pagi ada doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Di link Zoom yang sama seperti malam hari ini, saya juga tetap mengundang bapak-bapak, sahabat-sahabat AMC untuk bisa bergabung dalam ibadah doa pagi. Setiap Senin sampai Sabtu. Selanjutnya ada bro, oke, thank you bro. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theo Mose dengan tema yaitulah jagalah hatimu. Ya, kita dilengkapi sekali bulan-bulan ini untuk menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga hidup kita untuk kita tetap selalu berkenan kepada Tuhan. Masih tetap Zoom di link Zoom yang sama. Tanggal 10 Agustus 2023 jam 19.30 dilayani oleh Bapak Pendeta Theo Mose dan saya tetap mengundang sahabat MBA untuk bisa bergabung seperti malam hari ini. Oke, selanjutnya ini adalah mengalahkan diri sendiri ya, akan dibawakan oleh Pagem kita Bapak Daniel Wilyardi di Ibadah Raya tanggal 6 Agustus dibagi 3 bagian jam 7, jam 4, jam 6, jam 7.45 dan jam 4 sore. Juga tetap mengundang sahabat-sahabat MC untuk bisa hadir dalam ibadah raya hari Minggu yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Wilyardi sebagai gembala kita dan disertai perjamuan kudus ya bro. Oke. Ya, betul. Dengan tema mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan pikiran jahat, jagalah hati, dan mengalahkan diri sendiri. Itu yang lebih sulit ya. Selanjutnya untuk mensupport ibadah AMC, boleh mempersembahkan persembahannya melalui rekening persembahan AMC, nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawansyah Utama. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pengumuman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih buat sahabat-sahabat AMC yang sudah bergabung malam hari ini, tetap setia ada dalam komunitas AMC ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gem. Mungkin ada pencerahan sedikit Pak Gem buat tentang menaklukkan pikiran jahat ini. Silakan Pak Gem. Tuhan Yesus memberkati. Masih di mute Pak. Pak masih di mute. Oke. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Oh, iya, puji Tuhan. Kita semakin diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Terima kasih, Dre, buat sharing firman Tuhannya. Ada banyak hal-hal yang baru yang saya boleh dapatkan. Saudara, ya malam hari ini bagaimana tentang ternyata otak kita itu luar biasa ya. Saudara, fungsinya itu. Ya, kiranya boleh jadi pengetahuan buat setiap kita, saudara. Ya, pada hari ini kita belajar sesuatu yang penting sekali karena tadi dikatakan oleh Andre pun itu dari awal mulanya Adam dan Hawa itu kejatuhan kita di sana, saudara, mulai dari pikiran dan bagaimana kita menaklukkan pikiran yang jahat. Ini sesuatu hal yang perlu kita sebagai pria-pria untuk bisa. Ya, karena pikiran itu merupakan satu pintu gerbang untuk masuknya hal-hal yang menjadikan kita terjebak kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak dan tujuan rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sejak awal mula Tuhan mengatakan melarang memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Betul. Ya, ada kata pengetahuan di situ. Ternyata
Saudara, baik dan jahat itu jalurnya bukan pengetahuan. Banyak orang yang mengetahui tentang ini baik, ini jahat, tetapi nyatanya tetap dia korupsi, ya, tetap dia ditangkap KPK. Ya tahu baik dan jahat, tahu, saudara, tapi tetap dia melakukan hal-hal yang jahat. Karena jalurnya, ya bagaimana kita bisa menaklukkan pikiran yang jahat, itu bukan pengetahuan kita, saudara. Tetapi hati nurani, tadi dikatakan, jagalah hati. Ya, hati itu di mana? Tadi bukan jantung, ya, bukan liver, ya. Meskipun hati jantung itu sebutnya heart, ya, tapi bukan itu yang dimaksud. Jagalah hati itu di roh. Manusia itu punya roh, punya jiwa, punya daging, nah itu, saudara ya, punya tubuh ini. Ya, saudara. Sebab itu keinginan tubuh, keinginan daging, dan keinginan roh itu bertentangan, kata firman Tuhan di Galatia. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menaklukkan pikiran? Dan pikiran itu ada di mana? Pikiran dan perasaan itu ada di mana? Itu bicara soal mental, saudara. Itu adanya di jiwa. Ya, pikiran dan perasaan adanya di jiwa. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh itu apa, dia punya orientasinya kepada hal yang materi, keinginannya kenyamanan, keinginannya kenikmatan, saudara, ya seks, makan, minum, saudara, itu di tubuh. Ya. Sedangkan roh itu orientasinya kepada yang supranatural, yang tidak kelihatan. Sebab itu disitulah adanya hati atau hati nurani. Nah, itu yang penting nih, hati nurani, saudara. Yang perlu kita aktifkan. Ketika kita berpikiran jahat, hati nurani kita perlu aktif di situ kalau kita melekat kepada Tuhan. Karena roh Tuhan itu adalah roh adanya. Barang siapa menyembah kepada Tuhan, kepada Allah, maka menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab itu, jadi roh kita punya kemampuan untuk berfellowship, memiliki hubungan dengan Tuhan itu bukan daging kita, tapi roh kita. Sebab itu, setiap kita pria-pria bagaimana pikiran kita. Nah, ini jiwa ini apa orientasinya? Orientasinya kepada diri sendiri. Saudara, bagaimana pikiran kita ditaklukkan? Bagaimana daripada pikiran jahat? Kadang-kadang kan pikiran kita jauh, tadi katakan liar kemana-mana. Karena seringkali yang cenderung bagaimana kita kasih makannya, mana? Roh kita lebih banyak dikasih makan, makanya tadi pikirkanlah yang baik, yang indah, yang adil, yang ya itu kalau istilahnya apa? Kalau nabung sih bank in gitu, ya. Kita tabung apa yang mana yang baik, saudara, maka itu yang akan keluar yang baik. Kalau kita lebih memanjakan daging, tubuh, kenyamanan, maka yang keluar itu adalah dalam pikiran kita itu, saudara. Sebab itu bagaimana kita menaklukkan pikiran, saudara, jalurnya hanya bagaimana kita mengaktifkan hati nurani kita. Firman Tuhan katakan berapa banyak ada orang-orang yang sudah menentang hati nurani yang murni sehingga kandaslah imannya. Saudara, semakin hati nurani kita tumpul, saudara, semakin sinyal kita dengan Tuhan semakin lemah. Saudara, oleh sebab itu kita aktifkan, kita lebih peka akan suara roh. Iblis itu kalah, sudah kalah, saudara. Dia itu hanya bisa mengaum-ngaum saja, menggoda, saudara. Udah dikalahkan di kayu salib semuanya. Nggak ada lagi, saudara. Tinggal kita melekat, kecuali kita membuka diri untuk dia, saudara. Iya. Iblis itu sudah kalah. Tetelestai, semuanya sudah kalah. Enggak. Dia hanya mengaum-ngaum mencari mangsa. Saudara, ketika kita buka pikiran untuk dia, ya kita yang buka diri buat dia. So itu bagaimana kita taklukkan pikiran kita. Kalau kita terus, saudara, bank in, mari kita renungkan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, melekat kepada dia, saudara, ya rajin kita menyembah, berdoa, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, saya percaya pikiran kita akan dikuasai. Dan pertolongan Roh Kudusnya, ada kasih karunia Tuhan, memampukan kita berjalan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat,
tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita terus berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Semakin kita dibawa kepada pikiran-pikiran yang sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kiranya boleh ya apa yang kita sudah terima boleh ya sedikit masih masukan melengkapi apa yang tadi Bro Andre telah sharingkan. Makasih Dre, sekali lagi memberkati Bro Aiki. Ya, nanti saya serahkan kepada doa penutup ya. Ya, doa berkat, doa penutup saya serahkan kepada Pak Robi, hambanya. Robi Angga Wijaya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih saat malam hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menjaga setiap hati kami masing-masing dan menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan biarlah setiap kami boleh selalu diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang tadi diberitakan oleh hamba-Mu, Bro Andreas. Biarlah Tuhan juga pakai Bro Andreas dimanapun dia memberitakan firman-Mu. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan singkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat saluran kebenaran firman Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati di dalam kehidupannya, baik sebagai hamba-Mu, baik sebagai bisnismen, sebagai kepala keluarga. Tuhan berkati di dalam setiap pekerjaannya, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Juga Tuhan pakai keluarganya, istri, anak-anaknya juga untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk Ketua AMC, Bro Haiki beserta jajarannya, serta aktivis AMC, Tuhan juga pakai Bro Haiki untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saksi-Mu, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba yang telah ambil bagian, baik WL maupun yang memainkan musik. Tuhan juga pakai mereka untuk menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Gembala Pendeta Daniel Wiliardi. Tuhan juga tambahkan hikmat yang daripada Tuhan agar hamba-Mu dapat mengembalakan setiap jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu, sehingga jiwa-jiwa ini boleh terpelihara dan bertambah-tambah baik bilangan maupun kualitasnya. Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Gembala Pendeta Daniel Wiliardi untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi alat-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati juga anak istri, menantu maupun juga Tuhan pakai keluarga ini juga untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saksi-Mu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati setiap kami yang hadir di dalam persekutuan maupun ibadah online ini. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga memakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saksi-Mu. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, kasih sayang serta keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, dan penghiburan yang dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kami yang hadir saat ibadah online ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja hamba-Mu memberkati. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Matur nuhun.